cuma ingatin aja tadi sempat ada pembicaraan sedikit sebelum majelis hakim di sini. Saya menanyakan terkait masalah kuasanya. Saya bilang apakah ini dari kuasa hukumnya langsung tanda tangan basah dari Presiden RI dan DPR RI, apakah dari Ketua DPR RI atau Wakil Ketua DPR RI? Karena kita kan setiap warga negara kan sama kedudukannya di mata hukum. Nah, kami ini mewakili adalah para pimpinan-pimpinan, ketua-ketua, presiden-presiden dari federasi atau konfederasi. Nah, kami ingin juga seperti itu dengan Anda agar tidak ada perbedaan di antara kita. Jadi benar-benar kita sama di mata hukum. Saya minta Presiden dalam hal ini kuasa hukum dari Presiden RI ya Pak Jokowi yang tanda tangan. Begitu juga dengan DPR, kami minta Pak Ibu Puan Maharani dan wakil-wakil ketua DPR RI yang bertanda tangan. Jangan surat tugas, ya kan? Kalau surat tugas sama aja, saya juga bisa juga bikin surat tugas buat ini. Begitu majelis. Menyaksikan tayang ini, jadi tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi yang ada di dalam, bahwa di dalam persidangan yang diskorsing ini masih sidang tertutup ya. Jadi pemeriksaan berkas-berkas, perbaikan gugatan, terus kemudian legal standing, prinsipal dan segala macam. Nah, tadi sempat kita mempertanyakan tadi terkait masalah kuasa hukum daripada tergugat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR RI, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya. Saya mempertanyakan apakah para kuasa hukum ini mendapatkan tanda tangan basah dari mereka, ya kan? Ternyata hanya surat tugas. Nah, dalam forum ini kami minta agar supaya Presiden Jokowi membuat surat kuasa tanda tangan basah dong. Kan sama-sama, saya presiden buruh, dia presiden Republik Indonesia, tapi harus sama kedudukan di mata hukum. Jangan mentang-mentang dia di istana sana, kami tidak beristana, kita berbeda perlakuan di mata hukum. Tapi alhamdulillah tadi majelis hakim mau mendengarkan itu, ya kan, mau mendengarkan masukan daripada kita. Nah, yang menarik tadi majelis hakim membahas situasi politik hari ini terkait masalah status daripada Perpu Cipta Kerja itu sendiri. Yang kemarin apa disahkan atau belum? Karena kemarin dalam sidang paripurna setelah reses kemarin tanggal 16 Januari sampai 16 Februari hanya baru Badan Legislasi yang menyetujui untuk diangkat ke paripurna. Namun persoalannya yang muncul ternyata tidak dibawa ke sidang paripurna. Sementara Undang-Undang Dasar 45 Pasal 22 menyatakan bahwa peraturan pengganti undang-undang disahkan menjadi undang-undang pada sidang pertama atau sidang berikutnya DPR RI setelah Perpu itu dibuat atau ditandatangani oleh Jokowi. Nah, menurut Undang-Undang 11 tahun 2012 yang dimaksud dengan sidang berikutnya itu adalah sidang pertama. Jadi dalam hal ini sidang pertama sudah terlewat karena batas akhir sidang pertama itu 16 Februari. Sampai sekarang Perpu belum dibahas, diparipurnakan. Nah, maka dari itu seharusnya ya udah DPR RI, Presiden Jokowi, udah itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda melupakan jadwal-jadwal yang diatur oleh undang-undang. Maka dari itu sudahlah, Anda cabut aja itu Perpu, ya kan? Nah, kita juga siap berdamai di pengadilan PT UN ini. Artinya Perpu itu tidak ada, undang-undang Omnibus Law itu tidak ada, dikembalikan semua kepada undang-undang organik. Adapun ingin membuat undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, ya harusnya melibatkan publik, melibatkan stakeholder yang lebih banyak, lebih besar. Artinya dalam rangka menyerap aspirasi, bukan disosialisasikan. Kalau sosialisasi itu intervensi namanya. Di mana letak keadilan demokrasi negara kita hari ini? Nah, itu saja. Dan bentar kawan-kawan semua kita menunggu, sambil menunggu ya, sidang ini diskorsing sampai jam setengah 4, jam 4 akan dilanjutkan lagi karena kuasa hukum kita ini kerja cepat, tidak ingin ada diulur-ulur waktu, ingin sidang segera dibuka untuk minggu depan karena ada indikasi upaya-upaya untuk mengulur-ulur waktu, sama dengan di MK, ya kan? Harusnya saksi presiden udah datang, ternyata dia menunda lagi. Apa ini? Saya akan ingin mengulur-ulur waktu aja. Ini pejabat-pejabat kita ini tahu, itu bukti bahwa mereka takut dikoreksi oleh rakyat Indonesia melalui proses hukum. Demikian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi sebentar nanti setengah 4 ya. Kita akan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bro. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat.